Berikutnya kesempatan bagi calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kami mengundang panelis Ibu Endang Sulastri untuk mengambil undian di fishbowl subtema. Silakan Bu Endang. Mohon dibacakan subtemanya dan kemudian diperlihatkan ke kamera. Silakan Bu Endang. Dinamika sosial budaya dan pengakuan identitas lokal. Baik, terima kasih. Mohon diletakkan bolanya ke dalam kotak yang tersedia dan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu Endang. Dan selanjutnya kami mengundang panelis Bapak Saifuddin Asrori dapat mengambil pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Ya, yang kanan. Ya, karena ini putaran kedua ya, subtema yang kedua. Mohon datang ke mikrofon Pak dan diperlihatkan ke kamera. Mohon disebutkan huruf apa yang diperoleh. Huruf C. Huruf C. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Huruf C dan amplop masih tersegel Bapak Ibu semua. Baik, untuk paslon nomor urut 2 saya akan bacakan sekali pertanyaannya. Silahkan diperhatikan. Pelabuhan Merak merupakan pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Sumatera. Data ASDP semester 1 tahun 2024 telah menyeberangkan 948.148 orang, tumbuh 6% dari periode tahun 2023 sebesar 890.587 orang. Kendaraan 3,5 juta unit tumbuh 2% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 3,6 juta unit. Lonjakan mobilitas biasanya terjadi pada masa Lebaran, Natal, Tahun Baru, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan kemacetan lalu lintas, keterbatasan fasilitas, ketidaknyamanan, polusi, dan dampak lingkungan sosial lainnya. Pertanyaannya, apa strategi dan program Anda untuk mengantisipasi terjadinya persoalan dan juga keresahan sosial masyarakat di sekitar Pelabuhan Merak dan sekitarnya? Dipersilahkan. Baik. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Tantangan yang disampaikan tadi untuk wilayah Merak, selain tantangan itu juga merupakan peluang bagi warga Banten. Di mana hari ini Merak semakin hari semakin ramai, tidak bisa kita pungkiri karena sudah terbangunnya jalan tol di wilayah Sumatera. Sehingga potensi warga untuk menggunakan jalur darat yang harus melalui ASDP Merak itu semakin meningkat. Ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Pertama adalah membuka kantong-kantong parkir baru, tapi ini hanya berlaku di masa ramai. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah pusat terkait dengan proyek yang dinamakan LRT Jakarta Balaraja Merak, dan ini perlu kita kolaborasikan supaya bisa diwujudkan di Provinsi Banten. Karena apa? 12,4 juta warga Banten memerlukan transportasi yang ramah, murah, dan cepat. Insya Allah kami akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat sesuai dengan tema yang hari ini kita bahas, bahwa potensi yang ada di Merak harus kita optimalkan. Terima kasih. Saya bicara P5 aja. P5 pertama adalah profesionalisme dari SDM pengelola Pelabuhan Merak tersebut. Terus yang kedua adalah penjadwalan khusus layanan natura yang harus dilakukan oleh ASDM tersebut, yaitu administrasi dari Pelabuhan Merak tersebut. Terus juga peningkatan sistem yang ada, digitalisasi. Jangan sampai sistemnya masih konvensional. Ini yang harus dilakukan. Terus yang berikutnya adalah penguatan profesionalisme dari manajemen pengelolaan pelabuhan itu sendiri, dan terakhir adalah jangan sampai ada calo, ada pihak oknum pungli yang melakukan yang merugikan masyarakat Banten yang ingin menyeberang ke Sumatera, dan begitu sebaliknya masyarakat Banten yang dari Sumatera ke Merak, sehingga kita memberikan privilege untuk Banten. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 2 menit,
dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Visi kami Banten maju bersama, dan misi yang ketiga yaitu penguatan konektivitas simpul antar wilayah dan juga pemerataan pembangunan yang sinergi. Maka program yang akan kita lakukan adalah program Banten Bersinergi. Kita tahu setiap Natal, Tahun Baru, setiap Lebaran itu menjadi kegiatan rutin bagi masyarakat di Indonesia. Tentu tugas gubernur adalah bagaimana berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja bersama-sama dengan pemerintah pusat, baik di sini dengan Pelabuhan Merak yang merupakan kewenangan provinsi. PLN jangan sampai terjadi mati lampu. Ini akan bisa menyebabkan crowded di mana-mana. Bagaimana Forkopimda, tugas Polda untuk bisa melakukan keamanan lalu lintas dan yang lainnya, mengurai. Kami nanti provinsi Pemai ada Dinas Perhubungan. Bagaimana tugas Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota Cilegon untuk bisa mengurai sehingga masyarakat merasa aman, merasa nyaman untuk menyeberang dan yang lainnya. Di samping juga tentu tugas-tugas dari yang lainnya. Makanya dengan tema hari ini, sinergi pemerintah daerah dan pusat. Tidak mungkin bisa bekerja bersendiri-sendiri dan kita harus mampu bisa melakukan evaluasi. Biasanya ada rapat izin Pak Gubernur tentunya, rapat Forkopimda, menyambut Natal dan Tahun Baru. Tentu memastikan apa yang menjadi persoalan di tahun lalu harus bisa diantisipasi. Seperti hari ini kita udah tahu nih, Lebaran di bulan Maret. Maka dari sekarang pemerintah Provinsi Banten harus bisa melakukan komunikasi apa yang menjadi kekurangan. Oh iya, kekurangan di pemerintahan provinsi, kekurangannya adalah apa? Pembiayaan penganggarannya seperti apa? Bagaimana tugas dari pelabuhan memastikan ketersediaan dari untuk kapal untuk menyeberang dan yang lainnya. Bagaimana situasi dan kondisi? Bagaimana untuk parkir dan yang lainnya? Reaktivasi rel kereta api itu juga penting dalam rangka ke depan. Bagaimana orang-orang yang berasal dari dari beberapa wilayah Lebak, Pandeglang dan sekitarnya. Bagaimana moda transportasi, bis dan yang lainnya. Bagaimana menggunakan hal yang lain. Tentu ini harus kolaborasi bekerja bersama-sama sesuai dengan program kami yaitu Banten Bersinergi. Baik. Waktu habis, mohon tenang Bapak Ibu. Baik, terima kasih para pendukung, mohon tenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.